Di dalam Injil Yohanes pasal 3, firman Tuhan mengatakan di ayat ke-5, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudaraku sekalian, pernyataan ini mestinya menggetarkan jiwa kita. Tuhan Yesus sendiri yang berbicara. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi untuk masuk ke dalam kerajaan Allah harus dilahirkan dari air dan roh. Perlu saudara-saudara ketahui, harus saudara-saudara ketahui bahwa maksud masuk ke dalam kerajaan Allah itu bukan hanya masuk surga. Bicara mengenai masuk surga, perjanjian lama juga menyinggung hal ini beberapa bagian. Tetapi bagi umat perjanjian baru, kerajaan Allah berbicara mengenai kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus. Karena targetnya demikian. Roma 8 ayat 17. Dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Target umat perjanjian baru bukan hanya masuk surga atau diperkenan hidup di dunia yang akan datang, tetapi sampai kepada Bapa. Tuhan Yesus berkata, Akulah jalan, hodos, berarti sebuah lorong panjang atau jalan panjang di mana seseorang harus melaluinya. Akulah kebenaran, di mana orang yang mau sampai kepada Bapa harus memiliki pengetahuan yang benar mengenai isi Alkitab. Akulah hidup Zoe. Jika mengikuti jalan yang Tuhan tunjukkan di dalam kebenarannya, maka seseorang akan memiliki kehidupan. Kehidupan bukan hanya bernafas dan bergerak, tetapi memiliki versi hidup, gaya hidup yang baru, yang berbeda dengan mereka yang bukan umat pilihan. Targetnya demikian, saudara. Jadi kalau bicara mengenai kerajaan Allah, itu berarti bicara mengenai dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Sampai kepada Bapa, dalam persekutuan dengan Bapa, menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, tinggal di rumah Bapa. Jadi bukan hanya masuk surga, bukan hanya diperkenan hidup di dunia yang akan datang. Tuhan Yesus berkata, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah ini baru dihadirkan atau pintunya terbuka ketika Yesus datang dan menyelesaikan karya keselamatannya di kayu salib. Ini tidak ada di perjanjian lama, saudaraku. Kerajaan Allah ini
dihadirkan bersama dengan pemberitaan Injil. Jadi di perjanjian lama tidak ada. Kalau perjanjian lama, jika ada seseorang taat, takut akan Tuhan seperti Nuh, Samuel dan lain-lain, itu bisa masuk dunia akan datang. Mereka juga orang-orang terhormat. Menurut yang saya pahami, mereka tua-tua di sekitar tahta Allah. Tetapi bagi kita umat perjanjian baru, menjadi anak-anak Allah, itu akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Harus mengalami dilahirkan dari air dan roh. Air ini tidak bisa tidak, pasti menunjuk pada baptisan. Karenanya Tuhan berkata, baptiskan mereka dalam namaku. Ini amanat yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya. Sedangkan roh di sini menunjuk kepada pekerjaan Allah. Pekerjaan Roh Kudus maksud saya, yang mengubah seseorang. Jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Mempersiapkan dan memikirkan khotbah hari ini, bagaimana kita mengalami perubahan kodrat. Benar-benar saya menjadi gelisah. Ada kegelisahan di hati saya. Yang saya harus sampaikan kepada saudara. Ada kegelisahan, saudaraku. Kegelisahan atas saudara-saudara, tentu saudara-saudara yang menjadi warga dari sidang jemaat di mana saya menjadi gembala senior. Ada kegelisahan, juga bisa menjadi kekhawatiran, bahkan tidak berlebihan menjadi ketakutan. Saya khawatir, saudara, saya takut. Ketika saudara meninggal dunia, saudara belum menjadi anak Allah. Saya tidak mengada-ada, saudaraku. Ya, ini tergantung seberapa saudara percaya saya, ya. Kalau tidak, ya enggak apa-apa. Yang percaya ya dengar, yang tidak ya tidak usah mendengar. Saya khawatir, ya saya takut. Ketika saudara meninggal dunia, saudara belum menjadi anak Allah. Saya akan menyampaikan seri khotbah ini bukan hanya kemarin, sudah 1 kali pertemuan, 2 kali, dan nanti saya tentu dijadwalkan akan meneruskan pemberitaan firman dengan tema ini, bagaimana mengubah kodrat. Itulah sebabnya saya berjuang. Ini bukan karena saya sedang membela suatu ajaran atau suatu doktrin. Ya, tergantung saudara percaya atau tidak. Ini saudara harus berurusan, berperkara dengan Tuhan. Karena hal ini saya gumuli dalam hidup saya secara konkret.
Saya tidak berurusan dengan setan atau kuasa gelap. Yang pertama, saya sungguh-sungguh berusaha untuk hidup suci. Saya tidak sempurna, tapi saya berusaha untuk hidup tidak bercacat. Sebisa-bisanya tidak melakukan kesalahan, sehalus atau sekecil apapun. Saya melihat TikTok yang muncul di HP saya ini, kalau saya anggap tidak patut ditonton, saya skip. Istri saya tidur dengan saya, dia tahu bahwa saya tidak suka melihat apa itu infotainment dan lain-lain, bahkan berita-berita yang tidak perlu saya dengar. Dia akan selalu melihat saya membaca Alkitab. Bukan sok. Dia akan tahu saya melihat apa yang baik untuk saya lihat. Dia sering melihat saya berlutut jam 1, jam 2 pagi, 2:30 sudah bangun, doa pagi. Bukan mau tebar pesona, saya sedang mencari kebenaran. Apakah yang saya pahami selama ini sudah benar? Karena saya pemimpin dalam arti P kecil ya, pemimpin besar kita Tuhan. Saya harus berkhotbah kepada jemaat, saya harus mengajar pendeta-pendeta di sinode, saya harus membekali mahasiswa sekolah tinggi teologi ekumene. Semua berpusat atau bersenter ke saya. Kalau saya tidak bersenter ke Tuhan, betapa laknatnya saya. Saya lokomotif dari gerbong yang besar ini. Jadi minta Tuhan pimpin. Nah, inilah yang saya gumuli. Kalau saya meninggal dunia, saya diakui sebagai anak Allah. Karena berkeberadaan seperti Bapa. Jangan anggap remeh yang dikatakan Tuhan Yesus, kamu harus sempurna seperti Bapa. Jangan anggap sepele yang dikatakan firman, kamu harus serupa Yesus. Tidak kompromi. Tidak ada kompromi. Ini serius. Kalau kita meninggal dunia, kita diakui, dikenal sebagai anak Allah. Tentu saudara-saudara tahu bahwa standar anak Allah itu Yesus. Dan Tuhan Yesus bersedia loh jadi guru, jadi mentor sebagai pembimbing. Karena Tuhan Yesus sendiri yang berkata, jadikan semua bangsa muridku. Jadi kalau saudara betul-betul datang ke Tuhan tiap hari, Tuhan pasti menemui saudara. Pasti membimbing saudara bagaimana serupa dengan Yesus. Yang sama dengan sempurna seperti Bapa. Tidak mungkin. Saudara mungkin berkata, saya kok nggak ngerasa Pak, Tuhan tidak melihat engkau sungguh-sungguh. Tuhan tidak melihat engkau sungguh-sungguh. Dan yang paling merusak itu doktrin dan ajaran yang menganggap keselamatan itu murahan. Kalau saudara berurusan dengan Tuhan secara serius, Dia akan datang kepada saudara. Dia akan memberitahu bagaimana keadaanmu. Saya tidak pura-pura, saudara. Tidak bisa pura-pura hidup suci itu, tidak bisa.
Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau sampai bisa, waduh hebat tuh. Ya kita belum sempurna, tapi harus berjuang, saudaraku. Ini yang menakutkan. Kalau saudara meninggal dunia, apakah Allah mengakui Anda anak Allah? Kita biasanya dituntun oleh keyakinan yang dibangun dari nalar. Perasaan yang dibangun dari pikiran. Pikiran yang diarahkan oleh doktrin. Paham? Tetapi sedikit sekali orang yang memperkarakan itu di hadapan Tuhan. Apakah Tuhan mengakui bahwa saudara itu anak Allah? Bukan berdasarkan rumusan kalimat, tetapi dari perasaan Allah sendiri. Apakah itu bisa, Pak? Anda kalau membaca Alkitab, tokoh-tokoh iman selalu dialog dengan Allah. Rasul Paulus itu memiliki intimasi yang dalam dengan Bapa, dengan Tuhan. Baca Kisah Rasul. Mendengar suara Tuhan itu bukan hal yang aneh, bukan hal yang asing, bukan hal yang luar biasa, tapi wajar dalam kehidupan anak Allah yang bergaul dengan Allah. Buat saya juga menggetarkan, kalau saya meninggal dunia, saya berhadapan dengan Bapa. Saya diakui tidak sebagai anaknya. Berulang-ulang saya merenungkan. Khotbah ini juga ada takutnya, ada sedikit, ada bagian hati saya ada takut, gentar, khawatir juga. Saya kan dibully banyak orang. Keselamatan konsepsi apa itu, Pak? Sebab konsep pada umumnya, semua itu diselesaikan di atas kertas. Just on paper. Sedangkan yang saya persoalkan ini diselesaikan di hadapan Allah. Tetapi saya mengerti bahwa perilaku kita harus dituntun oleh kebenaran Alkitab. Tetapi kebenaran Alkitab itu, bicara soal kebenaran Alkitab, masing-masing orang punya sudut pandang atau perspektif yang berbeda-beda. Nah sekarang, saudara ikuti saya terus ya. Jangan hanya mendengar khotbah saya hari ini. Dengar kemarin ke depan, landasannya supaya lengkap. Harus dilahirkan dari air dan roh. Nah, air itu baptisan pasti. Roh itu pekerjaan Allah. Oh, yang lain punya tafsiran. Oh, silakan. You dengar orang juga silakan. Saya tantang saudara, you temui Tuhan. You tanya khotbah saya benar atau tidak. Kalau hanya berdasarkan tulisan buku, kata orang, kita nggak ketemu. Nanti berantem. Dan saya menghindari. Nggak perlu. Saya sedang menunggu pengadilan Tuhan. Dan makin hari saya makin menunggu pengadilan Tuhan. Dengan hal itu saya lebih sungguh-sungguh berurusan dengan Allah. Saya menanti pengadilan Tuhan. Saya menunggu. Kita semua ada di hadapan tahta pengadilan Tuhan. Dan setiap orang akan ditelanjangi Tuhan. Dan keadaan masing-masing orang akan terbuka dan tidak ada yang tertutup.
Dan kita senang, kita menantikan saat itu. Jangankan kalimat, apalagi narasi, satu kata yang kau ucapkan harus dipertanggungjawabkan. Makanya saudaraku sekalian, tidak bisa kita main-main. Air itu baptisan. Jangan saudara berkata, sudah dibaptis Pak. Saudara harus membaca Alkitab. Ini bicara soal baptisan, saya cepat saja bicara ya. Baptisan itu pertama, baptisan orang kafir yang menjadi orang Yahudi. Namanya proselit. Orang kafir yang mau beragama Yahudi mengikuti agamanya orang Israel. Itu harus dibaptis. Sejak dibaptis harus disunat. Tidak boleh makan makanan yang dianggap atau dipandang haram oleh Taurat. Cara gaya hidupnya berubah total. Karena memang orang Yahudi itu ekstrim, saudara. Dalam keberagamaan. Sampai hari ini ada di antara mereka yang masih ekstrim. Walaupun sebagian juga sudah menjadi sekuler. Kalau bicara soal ultra, ya, itu ortodoks Judaism. Wah. Mencet lift saja tidak mau. Karena dianggap lift itu mencet, ada pijaran api, sedangkan Taurat mengatakan tidak boleh menyalakan api. Makanya di Israel itu ada yang namanya Sabat lift. Lift untuk hari Sabat. Dia bisa berhenti di setiap lantai tanpa dipencet. Jadi dia berhenti sendiri. Nah, nakalnya orang Yahudi ultra ortodoks ini, kalau diburu-buru ke atas, ya dia minta tolong orang suruh mencetin. Jadi ada Sabat lift, ada yang tidak Sabat lift. Kalau Sabat lift kan setiap lantai terbuka. Lama kan? Jadi dia mau masuk lantai 14 misalnya. Dia langsung minta orang untuk mencetin. Dan Anda tahu Jumat sore itu mulai sepi jalan-jalan. Terutama di kota Yerusalem baru. Yerusalem modern maksudnya. Banyak orang-orang Yahudi yang ultra. Yang fanatik. Mereka orang-orang yang memiliki rumah-rumah bagus. Mereka orang-orang yang secara ekonomi baik. Jadi jalan-jalan mulai sepi. Jumat sore itu mereka kumpul dengan keluarga, ya, makan, dilayani. Mereka tidak kerja. Itu Jumat sore. Sabtu sepi jalan. Begitu jam 6 sore selesai Sabat, saya pernah menyaksikan. Pas jam itu saya di jalan Pak. Wah, di depan seperti karnaval mobil. Baru muncul dari rumah-rumah, jadi ramai sekali kayak seperti karnaval. Udah deh. Kalau lagi Sabat, menyalakan mobil pun tidak. Nah, orang non-Yahudi mau masuk Yahudi harus baptis dan gaya hidupnya diubah. Itu baptisan proselit. Baptisan yang kedua, baptisan Yohanes Pembaptis. Ya, sebelum Yesus memberitakan Injil, mengajarkan kebenaran-kebenaran yang bersifat batinnya, orang-orang Yahudi harus secara hukum benar. Jangan hanya kelihatannya benar. Baptis, buktikan buah-buah pertobatanmu. Makanya tidak heran kalau Yohanes Pembaptis ketika bertemu dengan tokoh-tokoh agama Yahudi, dia malas, dia mau baptis. Dia bilang, hai kamu, ular beludak. Loh. Dia tahu kalau cuma formalitas, enggak usah. Prajurit serdaru Roma pun ingin dibaptis. Apa kata Yohanes Pembaptis? Jangan memeras orang lagi kamu. Cukupkan dengan gajimu. Harus berubah. Itu Yohanes Pembaptis. Melakukan hukum sesuai dengan jiwanya, nafasnya, menghasilkan buah-buah pertobatan. Nah, lalu baptisan dalam nama Bapa dan Roh Kudus, apa artinya? Hidup baru di dalam Tuhan.
Wah, ini standarnya tinggi, saudara. Makanya di Roma 6 ayat 4 tertulis begini. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia, Yesus, oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kalau Anda tanya saya berapa kali Pak Eras dibaptis? 3 kali. Mungkin baru pertama kali saya cerita, 3 kali saya dibaptis. Ini malu-malu ini kalau ngomong. Yang pertama waktu kecil saya dipercik. Yang kedua 1 hari sebelum masuk sekolah Alkitab. Karena masuk Alkitab sudah dibaptis. 1 hari atau 2 hari, atau 1 hari asalnya itu hari Minggu. Yang membaptis saya pun saya masih ingat. Bapak Pendeta S.C. Mesa dan Thomasen dari luar negeri. Seorang misionaris. Kan mau masuk sekolah Alkitab belum dibaptis. Saya orang Protestan. Baptis dulu, baptis. Besoknya baru. Yang ketiga, saya masih ingat. Sekarang tempat itu menjadi Soho Central Park. Dulu ada gedung Bank Dewa Ruci. Yang lantai berapa 5 atau 4 apa itu ada baptisan. Di situ saudara saya dibaptis untuk ketiga kalinya. Jadi waktu itu saya dengan pendeta Julius More. Sekarang beliau sudah dipanggil Tuhan pulang ke surga. Kita membaptis jemaat di situ. Saya lupa tahun 1999 berapa. Belum tahun 2000, belum ada Rehoboth Ministry. Baptis. Selesai baptisan, saya berkata begini, Bro, saya manggil dia biasa Bro. Umurnya dengan saya tidak beda. Bro. Mungkin setahun lebih muda atau sama, Bro. Baptis saya, Bro. Saya melihat kagetnya dia. Saya gembalanya dan beliau hormat sekali dengan saya. Dia pengerja atau seperti wakil. Bro, baptis saya. Hah? Saya mau hidup baru dalam Tuhan. Saya mulai mengerti bahwa saya harus mati. Saya dibaptis beliau. Bulat. Mungkin orang-orang yang kan sebagian orang masih ada, yang lain sudah ke kamar ganti, sebagian masih. Mungkin lihat percakapan itu pelan tidak didengar, tapi waktu saya dibaptis pasti melihat. Orang-orang melihat ada apa ini? Gembala sidang kita dengan pengerja atau wakilnya main air. Dibaptis saya, blek. Cus. Matikanlah aku Tuhan. Ini lagu sudah 20 tahun lebih. Matikanku setiap hari. Saya sudah mengerti loh ayat ini. Tapi ajaib. Kodrat dosa kita itu luar biasa. Enggak. Memang dari dulu saya termasuk orang nekat. Tanpa perhitungan. Ternyata waktu juga menentukan dan proses yang Tuhan adakan. Saya masih ingat pendeta senior saya berkata begini. Sekarang udah meninggal dunia. Hati-hati kamu bicara. Karena saya berkata, Tuhan kalau aku berani berbuat dosa, bunuh aku. Itu dari dulu. Nah, sampai pendeta itu bilang, kamu cabut dulu itu ucapanmu. Aduh, nafsu besar tenaga kurang. Roh berkehendak, tubuh lemah. Tapi kita nggak mau tahu kita tubuh lemah. Saya seumur kamu nak.
Saya sudah nekat sebenarnya, tapi tanpa perhitungan. Makanya kalau ada orang tanya, bagaimana Pak Eras bisa seperti hari ini? Saya cuma berkata, saya mengasihi Tuhan. Bukan saya sempurna, saya mengasihi Tuhan. Dan dia berbelas kasihan padaku. Saya mengerti sekali bahwa baptisan itu lambang kematian. Sampai hari ini, saya merasa saya belum menunaikan tugas yang paling penting, yaitu memberitahu jemaat, jangan dibaptis kalau kamu tidak berani mati bagi dunia. Sudah terlanjur menjadi budaya, umur sekian baptis, mau menikah baptis, kita melecehkan baptisan. Baptisan itu lambang kematian. Kesediaan untuk hidup baru. Memang untuk hidup baru perlu proses, betul. Tapi harus ada tekad, jangan karena sudah umur 12 tahun dibaptis. Bukan karena ya kita mau dibaptis sudah waktunya. Apalagi karena mau menikah. Pelecehan baptisan. Makanya sebenarnya ada beberapa kali saya ditanya, Pak, dia belum dibaptis, apa diberkati ya Pak? Sebenarnya kalau dia dibaptis hanya karena pemberkatan nikah, kita melecehkan. Aduh, udah nggak tahu dari mana kita mau perbaiki kerusakan ini. Sampai saya berpikir begini, apa perlu saya bikin baptisan ulang? Saya tanya jemaat, siapa yang mau mati? Mematikan manusia lama. Tanggal sekian saya akan bikin baptisan. Lambang kematian. Kesediaan mematikan manusia lama. Saya takutnya rame juga Pak. Karena takut masuk neraka, ya udah. Tapi ngerti nggak? Harganya mahal. Nafsu besar, tenaga kurang. Wah semangat tapi tenaga kurang. Nah tahun demi tahun lewat perjalanan hidup, saya mengerti Bapak menghajar kita melalui banyak kejadian yang melalui hajarannya itu kita menjadi huios, anak yang sah. Pasti Bapak Ibu mendengar khotbah saya juga, sebagiannya. Kegusaran saya terhadap sekolah Alkitab atau sekolah tinggi teologi. Untuk apa? Kalau hanya mau belajar teologi dan mengerjakan tugas-tugas perkuliahan, lalu memenuhi tugas SKS dan tugas akhir, membuat skripsi, tesis atau disertasi, lalu menjadi sarjana, magister atau dokter. What next? Lalu mau apa? Sekolah tinggi teologi dengan kriteria 9 yang ditentukan oleh pemerintah untuk dipenuhi, yang membuat sekolah tinggi teologi terfokus untuk urusan teknis, tidak memberi ruangan cukup untuk proses perubahan ini. Benar, gereja itulah sekolah Alkitab yang benar. Di Ibrani 12, kita membaca mengenai perlombaan yang diwajibkan, dan perlombaan itu adalah memiliki iman yang sempurna, dan Yesus modelnya. Mengerti nggak maksudnya itu saudara? Bahwa kita mau dijadikan anak-anak bagi Allah. Ayat berikutnya. Ia menghajar mereka yang diakuinya sebagai anak. Allah menghajar, Bapak menghajar orang yang dikasihnya. Ia menyesal orang yang diakuinya. Di bumi sudah diakui. Ada pengakuan dari Allah.
ini anakku, kuhajar dia. Tetapi kalau anak gampang, ini teks aslinya itu anak yang tidak sah, notos, tidak dihajar. Karena memang yang dihajar itu orang-orang yang mengasihi dia. Hajaran-hajaran, didikan-didikan itu membuat seseorang mengalami kelahiran baru. Itu dilahirkan oleh Roh Kudus. Komitmen individu memberi diri dibentuk, Allah kerjakan. Maka niat tekad kita harus ada. Mestinya ya saudara, standar yang benar tuh ya, saudara tidak punya pilihan lain dalam hidup kecuali menjadi anak Allah. Bukan sekedar status yang dirumuskan dengan kata-kata kalimat on paper di atas kertas, tapi pengalaman real dengan Allah. Tidak mungkin Roh Kudus tidak memberitahu bagaimana keadaan kita di hadapan Allah. Akan dikikisnya karakter-karakter dosa kita. Maka saya menyerukan saudara untuk memperkarakan hal ini dengan serius. Saya bacakan dulu firman Tuhan ya, Ibrani 12 ya, ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, artinya pukulan berulang-ulang. Saya sudah belajar teks aslinya. Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Jika kamu diakui sebagai anak. Kita tahu, kita diproses tuh kita tahu. Kadang-kadang kita juga sampai berkata, Tuhan aku enggak sanggup. Ke depan kalau ada begini lagi aku enggak sanggup Tuhan. Tapi enggak bisa, sulapan harus lewat masalah itu. Jadi tidak heran kalau orang yang diproses Tuhan dengan sungguh-sungguh itu merindukan pulang ke surga. Ya berkata, aku capek Tuhan, aku lelah. Tapi aku belum jadi ya aku harus sungguh-sungguh. Beberapa hari ini ada satu kalimat yang muncul di otak saya. Tekun, 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 tekun. Tekun, 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 tekun. Kalau saudara lihat orang main piano itu, sampai nggak ngelihat. Nggak melihat piano. Anda tahu nggak bagaimana dia melatih tangan fingering? Bagaimana tangannya seperti punya mata? Bagaimana dia bisa membaca not balok begitu akurat? Latihannya dari sejak kecil. Nah banyak orang sampai di tengah itu nggak tekun seperti saya. Soal piano lo ya, nggak tekun. Lo dulu saya belajar piano klasik. Piano klasik dari fingering. Guru saya itu juga guru piano yang sebenarnya bukan mau cari uang karena orang kaya. Tapi karena saya waktu jadi wakil gembala, dia mau saya belajar piano. Saya belajar. Saya ke rumah beliau, terus, nah sering, saya nggak tekun, saya lebih senang yang tanpa sopan santun. Akhirnya mandek udah. Coba kalau dulu saya tekun belajar. Yang tahu saya belajar piano itu Cik Lani, ingat Cik Lani? Ibu Irma tahu?
adiknya Ci Irma yang menjadi duduk guru saya. Belajar piano kan saya. Kalau waktu saya tekun, sekarang saya udah bisa main ding 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 dong ding ding dong dong dang dong ding dong ding ding dong. Sekarang saya cuman dong ding ding dang ding ding dong ding ding dang dong dong. Nah tekun, tapi nggak apa-apa lah, itu soal piano ya, tidak membawa keselamatan buat saya. Urusan saya kan bukan piano ya. Kalau Bintang dan teman-temannya, saya boleh memuji kamu nggak? Kamu itu mungkin bukan pemain profesional kayak orang bayaran, tapi permainan kamu itu menghidupkan. Anda tepuk tangannya belum menghargai mereka. Kamu hidup, tahu hidup. Kamu hidup bukan? Kamu hidup. Gairahnya itu loh. Tahu, ngerti nggak saya ngomong apa ini? Kamu menghargai apa yang kau mainkan. Bukan sekedar aku mengiringi orang. Kamu menghargai. Kamu menikmati musikmu. Kamu menghargai. Kamu bangga dengan apa yang kamu lakukan, paham? Kamu menghargai musik tadi. Kamu menikmati, kamu bangga dengan permainanmu. Tahu maksudnya? Hidup. Yang ini susah dimiliki. Harus dipertahankan. Ya. Bukan karena bayarannya besar atau kecil. Gairahnya itu loh, menghidupkan. Paham maksud saya? Iya. Saya berapa kali di sini duduk, saya ngeliatin pemusik karena saya pemain musik. Jadi saya perhatikan, bukan pemain kelas dunia, tetapi Tuhan mendengar permainan. Waduh, Pak Re bisa ngerti maksud saya? You kalau nggak dibantu musik ini belum tentu naik seperti tadi, belum tentu. Karena musik ikut menghidupkan nyalanya itu. Soal orang boleh bilang apa saja, pokoknya apinya nyala. Nah, bisa main musik ini lewat ketekunan. Nah, kita bisa mengalami perubahan demi perubahan pun juga ketekunan. Siapa yang bertekun sampai akhir diselamatkan. Loh, amin. Bertekun sampai akhir. Itu respon kita. Aku sudah mati. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dipertahankan. Jangan nanti manusia lama kita hidup. Ya, Bapak Ibu, saya udah melihat. Yang pertama diri saya sendiri, tidak usah orang lain. Kemungkinan manusia lama kita timbul. Apalagi kalau ada reaksi-reaksi membuat kita jadi muncul. Bisa. Tapi kita sudah ambil keputusan. Aduh Tuhan, aku memilih Engkau Tuhan. Aduh, jangan sampai kita salah. Jangan sampai jatuh dalam dosa. Jangan sampai menoleh ke belakang. Jangan sampai ada kesenangan-kesenangan dunia. Bapak menghajar, mendidik kita agar kita boleh hidup. Nah, kata firman Tuhan, supaya kita boleh hidup, mengambil bagian dalam kekudusannya. Ayat 10-11. Jadi jangan sampai kita meninggal dunia, kita belum mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Belum lahir baru, Pak.
Nah sekarang lahir baru diformatkan secara tertulis, tahu maksud saya? Begini begitu, jadi sudah lahir baru. Begitu jadi orang baik, dari non-Kristen jadi Kristen, atau dari penjudi lalu berhenti berjudi, lahir baru. Disesatkan kita. Anda lahir baru atau tidak, diakui anak atau tidak, Bapak yang mengakuinya. Dia menghajar orang-orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi kalau orang punya persoalan pasti diajar Bapak. Belum tentu. Ada banyak orang punya persoalan karena kesalahannya sendiri. Ada banyak problem yang dialami oleh seseorang bukan karena hajaran dari Allah. Kemarin saya berkhotbah ya saudaraku. Ini bagus sekali. Pengalaman hidup orang itu bisa membuat orang dewasa mental. Amin? Amin? Makanya orang makin tua, makin banyak pengalaman, makin bijaksana, makin sabar. Memang ada yang tidak, tapi tidak sedikit yang begitu. Tetapi kalau Allah membuat seorang jadi anaknya, itu Allah mesti mendesain peristiwa-peristiwa untuk menggarap orang tersebut supaya menjadi manusia sesuai dengan rancangannya. Masalahnya orang itu mau enggak? Harus bertekun. Kitanya harus mengasihi Allah. Kitanya harus serius mau berubah. Biar kita ini pendeta, kita mesti takut dan mempertanyakan. Kalau mati Allah mengakui saya sebagai anak atau tidak. Jangan anggap sepele. Nah, Tuhan menghendaki kita dilahirkan oleh Allah seperti yang saya singgung pertemuan yang lalu dalam Yohanes pasal 1 ayat 11 sampai 13. Kalau kita telah menjadi manusia terlahir dari mama papa kita dan kita mewarisi gen orang tua kita dan bapak kita, bapak di dunia ini mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang dia pandang baik. Allah mendidik kita untuk kebaikan kita, agar kita boleh hidup dan mengambil bagian dalam kekudusannya. Jadi Tuhan tuh mengkotak-katik diri kita, supaya ia bisa mengubah kita memiliki gen seperti gennya dia. Lewat peristiwa hidup, lewat kejadian-kejadian. Lewat proses. Nah kembali soal kegelisahan saya dengan STT Ekumene atau STT yang lain. Tapi karena saya di sini ya STT Ekumene lah yang saya pikirkan. Kalau lulus dari sekolah ini sudah berubah kodrat belum? Nah kalau cuman punya selembar ijazah, saya menipu. Nanti dikirim ke daerah-daerah. Apa yang bisa dilakukan dengan ilmu sepotong? Bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan gereja. Main musik bisa, nyanyi bisa, khotbah bisa. Mengubah manusia tidak. Ya biar sayalah yang jadi kelinci percobaan ya. Lewat proses panjang sampai hari ini dan mengerti benar bagaimana seharusnya kita hidup. Nah, jemaat pada umumnya sudah merasa sebagai anak-anak Allah sehingga tidak ada perjuangan yang berarti, yang signifikan untuk mengalami perubahan tersebut. Coba saudara bayangkan kalau nanti di hadapan Tuhan ya. Tuhan menunjukkan, tidak menunjukkan juga kita rasa keagungan pribadinya. Nah kita bisa menyesuaikan diri tidak dengan keagungan itu.
Kalau kita punya karakter berantakan, takut kita. Tapi kalau sekarang kita berjuang terus, kalau ada salah ya kita minta ampun, kita cocokkan lagi. Tuhan Yesus, bagaimana karaktermu? Pasti Tuhan bicara, tidak mungkin diam. Terus dibersihkan tiap hari, Bapak Ibu, ya. Dibersihkan tiap hari. Orang yang seperti ini merindukan ketemu Tuhan. Kembarannya. Tuhan Yesus maksudnya. Kalau kita tidak membersihkan diri dengan sungguh-sungguh, tidak ingin kita ketemu Tuhan Yesus, tidak berani kita. Tapi kalau saudara sudah membersihkan diri terus, lalu kita juga melepaskan semua keinginan, melepaskan semua yang kita miliki demi pekerjaan Tuhan. Kita rindu bertemu dengan Tuhan. Sekarang pun kita seperti menantang Tuhan, apa yang belum kuserahkan Tuhan. Sebenarnya tadi pagi itu tema doa saya begitu. Apa yang belum kuserahkan Tuhan. Tidak usah Tuhan paksa kita untuk memberi sesuatu. Kita yang nanya, apakah ada bagian dalam hidupku yang belum kuserahkan? Apakah ada sesuatu yang masih kumiliki dan kunikmati? Dan aku merasa betah hidup di bumi karena kenikmatan-kenikmatan itu. Kalau kita menjadi hamba Tuhan yang benar, Tuhan membela kita. Allah itu punya langit dan bumi. Ia tidak pernah terlambat memberi mana. Ia membelah Kolsom, merobohkan Yeriko. Tidak perlu khawatir. Saya bicara ini sebenarnya juga dalam situasi banyak masalah-masalah besar yang saya sadar hanya Tuhan yang bisa menolong. Kalau masalah kecil saya masih tenang aja, itu bisa dilewati. Tapi kalau masalah besar yang kuhadapi itu kuasa kegelapan yang dahsyat, hanya Tuhan yang bisa nolong. Makanya prinsip yang penting. Yang pertama, jangan lawan Tuhan. 2, lawan persoalan dengan kesucian hidup. Beri tepuk tangan. Kita semua masih belajar, saudaraku. Tapi jangan berhenti belajar. Bertekun terus. Sampai kita dilahirkan, saudaraku. Makin hari, makin diubahkan. Makin hari, makin diubahkan. Sampai kita sempurna seperti Bapa. Saya belum sempurna, tapi saya mengerti. Jangan ada kata yang salah, jangan ada sikap yang keliru. Kalau meleset, aduh Tuhan meleset lagi. Tapi saya melihat keniscayaan untuk sempurna itu. Jadi asik saudara. Hidup kita penuh harapan. Allah mau mengubah kita. Benar. Ia ingin kita berubah. Sehingga kita bisa berkata hidupku bukan aku lagi tapi Kristus. Nah baru jadi anak Allah itu. Baru sah itu. Baru huios. Kalau Bapak berkata ini anakku yang kukasih kepadanya aku berkenan. Di balik itu Bapak ingin berkata ini loh yang disebut anakku. Kalau kamu mau menjadi anakku, modelmu harus seperti dia.